Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan materi terkait dengan corporate strategy atau strategi perusahaan. Presentasi pada hari ini merupakan salah satu syarat dari ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Strategi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Sebelumnya saya ingin share screen dulu. Baik, corporate strategy atau strategi korporasi merupakan suatu strategi perusahaan yang harus dimiliki pada saat ini, karena setiap perusahaan ini harus memiliki strategi dalam hal bisa memenangkan suatu persaingan di pasar atau mendapatkan yang namanya competitive advantage, keunggulan kompetitif. Comprehensive strategy is one of the important features. Comprehensive strategy merupakan salah satu hal penting dalam international corporation pada saat ini. Di modern international corporate management practice atau international modern korporasi manajemen pada saat ini dipengaruhi oleh internal dan eksternal, perubahan internal dan eksternal yang tidak diragukan lagi mempengaruhi kualitas dan stabilitas dari strategi pembangunan strategi dan implementasi dari strategi korporasi. Strategic decisions are those that are crucial for business operation. Jadi, keputusan strategi itu merupakan hal yang krusial bagi operasi suatu bisnis. Jika diimplementasikan, akan memiliki jangka waktu yang panjang dan tidak dapat diubah. Nah, maksudnya di sini adalah strategi yang komprehensif. Komprehensif ini maksudnya adalah strategi yang luas, yang dilihat secara luas dan lengkap, itu merupakan salah satu faktor penting dari internasional perusahaan saat ini, karena ini dipengaruhi oleh perubahan eksternal dan internal. Dan ini bisa mempengaruhi kualitas dan juga stabilitas dari pembangunan strategi perusahaan. Materi yang selanjutnya yang saya bawakan adalah Modern Approaches to Interpretation of Corporate Strategy Category, atau pendekatan modern pada interpretasi dari kategori strategi perusahaan, strategi korporasi. Banyak sekali yang mendefinisikan terkait dengan corporate strategy, salah satunya dari Thomson dan Strickland yang mendefinisikan corporate strategy sebagai suatu proses di mana diversified company atau perusahaan yang terdiversifikasi menyetujui setiap principal activity di beberapa bidang. Nah, as well as activities sejalan dengan kegiatannya dan juga pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan operasi perusahaan. Pengertian selanjutnya dari Air Coach menggunakan bentuk dari strategi perusahaan dalam dua pendekatan. Yang pertama, ini dianggap sebagai arah untuk memperkuat, direction for strengthening, memperkuat society's competitive advantage atau keunggulan kompetitif dari masyarakat, dan better increasing its value, dan lebih baiknya lagi untuk meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. And then it used to describe the top management activities. Jadi corporate strategy ini juga merupakan untuk mendescribe atau menjelaskan, menentukan setiap aktivitas dari top management. Michael Porter juga mendefinisikan bahwa strategi perusahaan atau strategi korporasi ini merupakan untuk memperkuat konsep strategi. Nah, sustain basic strategi, untuk memperkuat basic strategi, konsep basic strategi yang mana menentukan pembentukan strategi kompetitif setiap individu perusahaan berdasarkan lingkungan eksternal dan internal.
Jadi Michael Porter ini mendefinisikan corporate strategy ini berdasarkan dari setiap competitive advantage atau setiap competitive individual korporasi. Jadi setiap setiap kompetitif setiap keunggulan kompetitif perusahaan yang berdasarkan dari lingkungan eksternal dan juga internal. The purpose of corporate strategy is to form the condition in which company can create added value and deliver it to the consumer. Jadi maksudnya adalah tujuan dari corporate strategy adalah untuk membentuk suatu kondisi di mana suatu perusahaan ini bisa menciptakan added value atau nilai tambah dan bisa mendeliver nilai-nilai tersebut kepada konsumen. And to ensure the company's ability to timely adapt to changing condition and create value in the future. Jadi maksudnya adalah strategi korporasi ini juga menjamin kemampuan suatu perusahaan di mana bisa mengadaptasi suatu kondisi perubahan yang bisa menciptakan nilai di masa depan. The technique for adding value form the basic of a corporate strategy. Teknik dari nilai tambah, dari bentuk nilai tambah strategi, basic corporate strategy ini bisa dijelaskan dari gambar figure 1. Di sini merupakan possible approaches atau pendekatan kemungkinan dari interpretasi konsep corporate strategy. Yang pertama ada strategi itu sendiri. Jadi strategi itu merupakan setiap aksi yang terintegrasi yang didesain untuk menciptakan sustainable advantage atau keunggulan yang memiliki jangka masa yang panjang atau berkelanjutan. Nah, jadi strategi ini harus bisa menciptakan atau aksi di mana suatu perusahaannya harus memiliki keunggulan yang jangka panjang dari ini sebenarnya ada kompetitor, tapi kompetitornya nggak kelihatan di sini, dari pesaing. Jadi maksudnya suatu perusahaannya harus memiliki suatu strategi yang memiliki keunggulan yang berkelanjutan, yang jangka panjang dari pesaingnya. Kemudian interpretasinya lagi adalah suatu konsepnya itu strategic thinking. Jadi suatu perusahaan ini harus bisa memiliki pemikiran yang strategik, yaitu yang kreatif dan memiliki pandangan kewirausahaan dalam suatu perusahaan, serta pandangan industri dan juga pandangan lingkungan. Selanjutnya ada formal strategic planning atau perencanaan strategik formal, yaitu strategi yang sistematik dan juga well established approaches atau pendekatan yang sudah matang untuk pembangunan atau pengembangan strategi. Kemudian ada opportunity based strategic decisions atau kesempatan yang didasarkan dari keputusan yang strategik. Ini harus efektif respon yang efektif untuk bisa merespon setiap kesempatan yang tidak disangka-sangka dan juga setiap tantangan yang tidak disangka-sangka. Jadi suatu perusahaannya harus bisa memiliki satu strategi atau keputusan ketika ada sesuatu kesempatan yang unexpected. Ini mereka bisa meresponnya secara efektif. Ketika ketiga strategi ini dijalankan, maka suatu perusahaan ini bisa memahami pasar atau market understanding dan juga bisa membuat yang namanya major trends of environment atau membuat trends umum dari lingkungan serta membuat analisis kompetitor atau analisis pesaing. Dan ini merupakan interpretasi dari konsep strategi. Corporate strategy is aimed to create a brand new way. Jadi maksudnya adalah corporate strategy atau strategi korporasi ini juga digunakan untuk menciptakan cara baru ke depan.
Jadi ya, suatu top manajemen ini harus bisa membuat cara baru ke depannya, forward, based on all resources and skill available, berdasarkan setiap sumber-sumber yang ada di suatu perusahaan dan juga kemampuan yang tersedia, yang bisa oppose to the environment and its limits, dan melawan setiap limitasi yang ada di perusahaan. Maksudnya adalah ketika perusahaan yang tadi merasa tidak mampu untuk menciptakan suatu strategi, ya top manajemen ini harus bisa melawan hal tersebut, harus bisa menciptakan brand new way atau bisa menciptakan cara baru ke depan. It should be emphasized that successful strategy is rarely copied. Jadi memang suatu strategi yang sukses ini tidak akan bisa ditiru. Perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki strategi yang matang, ini adalah perusahaan-perusahaan yang strateginya sulit untuk ditiru karena mereka memahami pasar, mereka sudah merasakan kegagalan, mereka sudah merasakan yang namanya gagal dalam menentukan strategi. That's why ketika mereka sudah sukses, perusahaan sudah sukses, strategi mereka ini sulit untuk ditiru. It based on the efficient implementation of what competitors are unable to do at all or right way. Jadi maksudnya adalah strategi yang sukses yang jarang di-copy ini tadi ini berdasarkan dari setiap pengimplementasian yang setiap efisiensi dari pengimplementasian strategi dari apa yang kompetitor kita tidak bisa lakukan gitu loh. Jadi ketika suatu perusahaan ini tahu ada suatu opportunity dan melihat opportunity itu adalah suatu kesempatan yang bisa diambil dan mengimplementasikan strateginya secara efisien, ketika suatu pesaing kita tidak bisa lakukan, maka strategi tersebut bisa dikatakan sukses. Kemudian ada corporate strategi hierarki atau hierarki strategi korporasi. Yang pertama ada corporate general portfolio strategy atau strategi korporasi umum dan portofolio. Nah, dari hierarki tersebut di sini to form the principal directions atau memilih arah utama kegiatan korporasi dan strategi bisnis unit. Jadi dalam hierarki strategi ini suatu perusahaan bisa memilih arah utama kegiatan korporasi dan memilih strategi bisnis unitnya. Yang kedua, to determine set a specific role of each strategy business unit and division in the implementation of the corporate strategy. Yang maksudnya adalah menetapkan peran khusus masing-masing strategic business unit dan divisi dalam penerapan strategi korporasi. Kemudian dari hierarki strategi selanjutnya yaitu to determine the size and methods, untuk menentukan ukuran dan metode alokasi sumber daya atau investasi di antara strategi business unit dan divisi yang lain. Hierarki selanjutnya adalah multi business strategy. Multi business strategy ini membuat berbagai jenis produk terdiversifikasi, making various type of product atau membuat seluruh produk. Perusahaan menggunakan strategi dari multi business ini menggunakan 5 level strategi, yaitu corporate strategy, business unit strategies, competitive business strategies, functional strategies, and also operational strategies. Jadi suatu perusahaan atau suatu corporate strategy ini terkait erat dengan menentukan strategi bisnis kompetitif yang menjamin pelaksanaan strategi perusahaan. Kemudian ada single business. Hierarki selanjutnya itu single business atau bisnis tunggal, yang dimana non-diversified atau tidak terdiversifikasi, hanya membuat single type products atau satu tipe produk saja. Corporations atau tipe korporasi yang menggunakan hierarki strategi ini membawa 2 tipe strategi bersamaan
ke dalam corporate strategy, ke dalam competitive strategy atau sebaliknya. Jadi korporasi yang seperti ini menggunakan 4 level strategi saja. Jadi tadi kan ada 5 level strategi. Jadi di single business ini perusahaan hanya menggunakan 4 level strategi saja. Selanjutnya hierarki dari corporate business yaitu business line or business unit. Nah, business line or business unit strategi ini adalah perusahaan, mohon maaf, dari lini bisnis atau unit bisnis ini strategi dikembangkan di mana perusahaan memiliki bisnis independen. Jadi maksudnya adalah dari hierarki corporate strategi business line and business unit ini suatu perusahaan mengembangkan suatu independent bisnis yang memiliki otonom or semi otonom strategic business unit. Jadi lini bisnisnya ini memiliki otonomi atau peraturan-peraturannya sendiri. Seperti contoh kita ambil tempat kerja saya itu Bangkal Timtara. Bangkal Timtara ini memiliki unit bisnisnya sendiri yaitu Bangkal Timtara Syariah. Nah, Bangkal Timtara Syariah merupakan bisnis unit atau bisnis line dari Bangkal Timtara Convent yang memiliki otonomnya sendiri seperti itu. Contoh lagi misal Indofood. Indofood memiliki bisnis line-nya masing-masing. Mereka memiliki perusahaan yang memproduksi tepungnya. Kemudian mereka juga memiliki perusahaan yang memproduksi mie atau segala kecap dan yang mereka untuk kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. A business unit, company's division that has full function cycle. Jadi maksudnya di sini adalah unit bisnis adalah divisi perusahaan yang memiliki siklus berfungsi penuh. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, unit bisnis ini memiliki divisi yang memiliki fungsi yang penuh. Itu tadi, ketika contoh seperti Indofood, mereka memiliki masing-masing bisnis lainnya masing-masing ya. Ada tepung, ada mie, ada kecap, maybe. Gitu. Ya ini tadi, including marketing. Jadi dalam unit bisnisnya mereka juga memiliki marketingnya masing-masing, production, sales, dan beberapa kasus juga ada research and development-nya. Pada kenyataannya, strategi business unit is a company within a company. Jadi maksudnya adalah strategi business unit ini maksudnya adalah perusahaan di dalam perusahaan, gitu. Jadi namun dengan otonominya, it must be observed such restrictions. Jadi harus ada pembatasan, gitu loh. Walaupun memiliki bisnis unit masing-masing, tetapi juga harus ada restrictions atau pembatasan. Jadi suatu bisnis unit, satu strategi bisnis unit ini may not independently, tidak boleh melakukan. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh bisnis unit. Gitu. Yang pertama, mengubah tipe bisnis dan production profile. Jadi tidak boleh mengubah tipe dari bisnis utamanya itu sendiri. Terus menjual equipment dan teknologi. Jadi tidak boleh menjual perlengkapan dan juga teknologinya ya, karena pada dasarnya itu sudah ada dalam range dari unit bisnis utamanya itu sendiri. Kayak gitu loh. Jadi ketika memiliki bisnis unit tidak boleh menjual itu tadi equipment dan teknologinya, karena memang itu sudah ada pada perencanaan bisnis utamanya. Kemudian borrow money that set by the company. Jadi meminjam uang dari perusahaan utamanya itu tidak boleh. Jadi contoh, misal dia meminjam uang lebih dari 10% dari total asetnya. Jadi tidak boleh meminjam uang lebih dari 10%. Kemudian dismiss it managing director and key manager. Jadi memecat managing director dan juga manajer kunci. Jadi tidak boleh suatu bisnis unit ini memecat ya atau memberhentikan direkturnya, karena ya direktur bisnis unit ini yaitu direktur dari bisnis utamanya itu sendiri. Jadi ya itu tadi, each SBU strategy must be developed based on company's main strategy. Jadi setiap bisnis unit strategi harus dibangun berdasarkan dengan strategi utama itu, strategi perusahaan utamanya.
gitu. Jadi harus mengikuti tujuan dan visi misi dari perusahaan utamanya. Tidak boleh keluar dari line tersebut. Kemudian hierarki selanjutnya ada competitive business strategies. Competitive business strategies merupakan subjek atau competitive business strategy ini dia tunduk kepada corporate strategy atau dia tunduk kepada peraturan-peraturan dari strategi perusahaan dan juga menguraikan cara untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap strategi bisnis unit dan mewakili rencana jangka panjang untuk mendapatkan posisi keuntungan kompetitif yang kuat. Strategi ini juga dikenal sebagai strategi bisnis atau strategi daya saing, competitiveness strategies. Jadi ya competitive business strategies ini menentukan atau menguraikan strategi-strategi mana sih yang harus digunakan, strategi-strategi mana sih yang memang memiliki nilai kompetitif. Kemudian ada functional strategies atau strategi fungsional. Nah, strategi fungsional ini dimaksud untuk memastikan implementasi strategi perusahaan dan unit bisnisnya. Strategi tersebut dibuat berdasarkan tujuan perusahaan dan tugas pengembangan unit bisnis. Banyak perusahaan secara keliru percaya bahwa mereka dapat melakukannya tanpa strategi ini dan hanya menggunakan strategi utama dan strategi unit bisnis. Jadi maksud dari functional strategi ini adalah yaitu memastikan pengimplementasian setiap strategi. Jadi di dalam perusahaan itu kan ada fungsi-fungsinya, fungsi marketing, fungsi operasional, dan fungsi accounting, investment, dan lain-lain. Nah, dari fungsional strategi ini dipastikan bahwa setiap fungsional tadi ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sesuai dengan tujuan perusahaan, seperti itu. Jadi makanya dinamakan sebagai functional strategies. Nah, ini selanjutnya ada, maaf, tadi bisa kali ya. Ini namanya adalah corporate strategy hierarchy atau hierarki dari corporate strategy, tipe-tipenya dan teknik pengimplementasiannya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa di sini nggak kelihatan jelasnya. Mungkin saya share lagi yang lain. Oh, maaf. Ini. Share. Nah, ini kita lihat di jurnalnya aja. Ini lebih jelas. Terutama itu dari corporate strateginya, yang tadi hierarkinya. Baik, corporate strategy. Nah, dalam corporate strategy ini salah satu strategi yang ada dalam strategi korporasi yaitu business unit tadi harus ada mereka membuat yang namanya business unit atau line business gitu. Nah, ini ada business strategi 1, 2, dan 3. Ini maksudnya adalah memiliki unit bisnis, beberapa unit bisnis seperti itu. Tergantung dari unit bisnisnya, ada 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kemudian competitive business strategy, yaitu menentukan cara-cara atau strategi-strategi mana yang memiliki daya saing atau yang memiliki kompetitif yang bisa bersaing untuk mendapatkan yang namanya competitive advantage. Selanjutnya ada functional strategy, yaitu memastikan setiap
fungsional suatu perusahaan ini berjalan dengan baik, yaitu ada marketing and sales, innovation strategy, production strategy, financial strategy, dan lain-lain. Kemudian operational strategy, yaitu strategi suatu perusahaan, yaitu strategi tim, dan juga ada task groups atau kayak task group ini maksudnya ujian, kayak maksudnya langkah-langkah apa yang harus dijalankan dalam setiap groups dan juga pekerjanya. Nah, ada section 1, section 2, dan seterusnya. Ini birokrasi dari suatu perusahaan itu sendiri. Mereka operasionalnya seperti apa, dan harus ditetapkan task-nya. Task-nya apa ya maksudnya? Ujian apa ya? Maksudnya task lah. Kayak prosedur-prosedur apa yang mereka harus jalankan untuk mencapai strategi, operasional strategi. Tapi saya tidak menjelaskan ini lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang corporate strateginya. Corporate strategi ini sendiri memiliki tiga implementasi, yaitu bisa diimplementasikan melalui growth strategy atau strategi pertumbuhan, dan juga stabilization and protection survival strategy, dan juga reduction strategy. Di sini mungkin agak ribet ya lihatnya, karena panahnya kemana-mana. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, growth strategi ini atau strategi pertumbuhan merupakan dimaksud untuk memperluas aktivitas pasar, meningkatkan aset, dan menumbuhkan investasi. Dalam banyak kasus, manajemen perusahaan dengan sengaja memilih strategi pertumbuhan berisiko tinggi karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa peningkatan aset dalam barang dan jasa akan membawa keuntungan yang diharapkan dalam lingkungan yang sangat kompetitif. Jadi, growth strategi ini adalah strategi memperluas pasar. Selanjutnya ada strategi stabilisasi atau stabilitas dan protection, digunakan oleh perusahaan besar yang telah memiliki dominasi pasar untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Jadi ketika suatu perusahaan tadi sudah go internasional atau sudah besar, dalam mempertahankan pangsa pasarnya mereka harus bisa menggunakan stabilization and protection survival strategy. Kemudian ada strategi reduction atau pengurangan. Ini adalah strategi ketika suatu perusahaan tersebut sedang berada di bawah, ketika keuangan mereka tidak stabil, mereka bisa menggunakan reduction strategi. Saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan ketiga pengimplementasian hierarki corporate strategi tadi. Nah, ini dia. Strategi implementation methods atau metodologi pengimplementasian strategi. Yang tadi the growth strategi atau strategi pertumbuhan, di mana suatu perusahaan bisa memperluas pasar, yaitu yang pertama ada concentration. Nah, perusahaan ini bisa konsentrasi, integration and direct backward, kemudian ada diversification, total quality management, and the repositioning strategy. Ya. Kemudian ada the stabilization and protection survival strategy, yaitu strategi di mana suatu perusahaan mempertahankan pangsa pasarnya, mereka bisa melakukan dengan re-engineering, restructuring, the investment stopping, merger, and affiliation. Kemudian ketika suatu perusahaan tadi mengalami suatu kesulitan, maka mereka bisa menetapkan the reduction strategy, yaitu bankruptcy dan liquidation. Untuk penjelasannya, saya akan membuka jurnal lagi. Yang tadi jurnalnya, karena penjelasannya agak panjang ya. Nah, ini dia. Tipe-tipe strateginya, the growth strategy, strategi implementation method. Concentration yaitu adalah peningkatan produksi dari produk dan jasa. Jadi suatu perusahaan harus bisa konsentrasi untuk peningkatan production dari produk dan jasanya. Integration and direct and backward diketahui sebagai integrasi vertikal yang meningkatkan kontrol pada konsumen dan supplier dengan acquiring and creating companies that are
in the top and bottom link of the production and distribution chains. Jadi ini berkaitan dengan produksi dan distribution chain ya, di mana mereka harus bisa memaintain dan menciptakan suatu perusahaan ini ke dalam suatu kerjasama yang baik seperti itu. Kemudian dari the growth strategy yaitu diversification, yaitu perusahaan ini mampu untuk mendiversifikasikan perusahaan mereka. Gitu. Contoh misalnya tadi ya Indofood ya kita ambil contohnya tadi, mereka memiliki lini bisnis, yaitu mereka memproduksi tepung, kemudian mereka diversifikasi perusahaan mereka dan mereka kemudian juga menjual mie seperti itu. Kemudian ada total quality management. Total quality management adalah the business develop, yaitu pembangunan main strategy atau pembangunan strategi that use quality of product, yang menggunakan kualitas produk dan service sebagai objektif utamanya dan prioritas kriteria untuk penilaian pembangunan effectiveness. Kemudian ada repositioning strategy atau strategi repositioning. Ini berkaitan dengan positioning ya kepada konsumen, terkait dengan advertising, terkait dengan pengiklanan. Mungkin contoh banyak banget ya iklan tadi, mereka ganti moto, ganti tagline lah kayak gitu untuk bisa repositioning strategi yang tadinya misalnya contoh ya, ada satu contoh aja Toyota gitu kan, mereka pasti mengganti, ada beberapa tagline yang mereka ganti, yaitu tadi dengan tujuan untuk repositioning produk mereka. Kemudian ada customization, yaitu involves increasing a product's value atau tersedianya peningkatan dari nilai produk, linking it to consumer individuals needs and specialties. Jadi yaitu customization maksudnya adalah penyesuaian dari setiap produk yang kita punya yang sesuai dengan individual dari setiap konsumen kita. Kemudian dari strategi stabilization and protection ada re-engineering, ya ini adalah means a complete restructuring of an existing business. Maksudnya adalah restructuring atau restructure dari setiap rencana-rencana atau manajemen yang sudah ditetapkan oleh suatu perusahaan agar perusahaan tadi ini dalam pangsa pasarnya bisa stabil dan bertahan. Kemudian ada restructuring, yaitu mengubah company, mengubah internal suatu perusahaannya untuk bisa mendapatkan mengubah internal perusahaannya, yang dimana ketika mereka sudah tidak unprofitable and non-core operations, mereka bisa restructuring gitu. Maksudnya mengubah operational prosedur perusahaan tersebut dalam hal mempertahankan pasar. Kemudian ada investment stopping atau stop investment, yaitu ini adalah ketika suatu pendapatan tadi ini bertahan dan bisnis for sale. Jadi ini maksudnya adalah ketika suatu pendapatan tadi ini stagnan, jadi mereka bisa stopping investment. Kemudian ada merger. Nah, merger ini juga salah satu dalam mempertahankan pangsa pasarnya, mereka bisa merger ke perusahaan-perusahaan yang lain. Affiliations adalah yang bisa dalam hal membeli obligasi dan juga
mentransfer means that one or more companies cease their activities to transfer all their rights and obligation to an existing company. Jadi bisa menjual obligasi mereka dan juga bisa menjual beberapa tools kayak gitu kepada perusahaan lain. Nah, kemudian the reduction strategy atau strategi pengurangan ketika suatu perusahaan tadi sudah tidak mampu dalam hal keuangan, mereka bisa bankruptcy, yaitu yang dimaksud adalah suatu perusahaan tadi mengalami kesulitan finansial, situasi finansial yang sulit yang tidak bisa membayar hutang kepada kreditors. Jadi mereka melakukan mengumumkan bahwa perusahaan mereka bangkrut. Nah, biasanya ini mereka tidak membayar hutang selama di atas dari 3 tahun. Selanjutnya ada liquidation atau likuidasi. Ini biasanya adalah salah satu cara terakhir suatu perusahaan dalam hal ketidakmampuan untuk membayar hutang, mereka bisa menjual setiap asetnya kepada kreditor, ya, kepada debitur. Ya, kepada kreditor semua. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah global corporate strategies, dynamism and trends, atau dinamis suatu strategi korporasi global dan trennya. Jadi pada in the middle of 1980, di pertengahan 1980, global corporate strategies atau strategi korporasi global biasanya diimplementasikan melalui merger, dan juga akuisisi. Jadi ya, kalau global korporasi ini biasanya mereka dalam hal strategi korporasi itu pengimplementasiannya melalui merger dan juga akuisisi. Secara for a long time, ya, sekian lama, transnational corporations atau TNCs bisa acquire other companies strategic assets. Nah, ini dalam hal untuk menggabungkan aset strategi companies-nya. Dan juga dalam hal memonopoli market, memonopoli pasar, achieve sinergi atau mencapai kesinergi, expand themselves and diverse risk, dan mengembangkan perusahaannya dan diversify risk atau mendiversifikasikan resiko-resiko. Enhance their financial potential to meet personal interest of the top management. Nah, ini juga enhance dalam hal mergers dan akuisisi tadi, ini dalam hal corporate strategi ini adalah untuk enhance, maksudnya memperkuat potensi finansial untuk bisa menemukan interest personal atau ketertarikan personal dari top manajemen. Ya, pada dasarnya memang ya untuk corporate strategi secara global, ya merger dan akuisisi adalah salah satu pilihan dari setiap perusahaan untuk mengembangkan perusahaan mereka. Apalagi perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara maju, salah satu caranya yang ini tadi, merger dan akuisisi, untuk bisa masuk ke pasar di negara berkembang. Untuk trennya, bisa dilihat di sini adalah global inflows of foreign direct investment and international merger and acquisition deals pada tahun 2000 dan 2010. Jadi ada fluktuasi ya dari foreign direct investment dan juga merger dan akuisisi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa dari trennya ini menunjuk bahwa kenaikan merger dan akuisisi ini sejalan dengan kenaikan foreign direct investment atau investasi asing langsung.
Karena pada dasarnya tadi saya sebutkan bahwa merger dan akuisisi merupakan salah satu strategic corporate strategy, global corporate strategy atau strategi korporasi global dalam hal memasuki pasar di negara-negara berkembang. Contoh saja misal contoh nih misalnya Bank Permata. Nah, Bank Permata ini saya pernah baca ya. Bank Permata ini saya pernah baca bahwa dia diakuisisi dari Bank Bangkok atau dari Bank Thailand. Nah, Bank Thailand ini mengakuisisi Bank Permata atau membeli sahamnya ini dalam hal memasuki pasar internasional, yaitu foreign direct investment. Mereka membeli saham dari Bank Permata lebih dari 80% dan mengakuisisi perusahaannya. Nah, ini salah satu cara perusahaan global untuk memasuki pasar internasional, yaitu tadi dengan merger dan akuisisi. Ketika dalam suatu negara foreign direct investment-nya berturun, maka itu berkaitan dengan merger dan akuisisi dari perusahaan di negara lain. Gitu. Berarti tidak ada jarang perusahaan-perusahaan di negara lain itu untuk melakukan kerjasama ya merger atau akuisisi ke suatu negara gitu ya. Jadi ya dari tabel ini bisa dilihat bahwa memang penentu dari foreign direct investment atau investasi asing langsung itu juga merger dan akuisisi. Kesimpulan dari materi pada hari ini adalah strategy development and selection is a complex. Jadi pengembangan strategi dan pemilihan strategi itu suatu yang kompleks ya. Creative process that cannot be squeezed into a set of predefined templates and recommendations. Jadi itu adalah proses yang secara kreatif yang tidak bisa dibekukan ke dalam suatu templates dan rekomendasi. Corporate strategy is regarded as an important tool for improvement of TNC's financial performance. Jadi strategi korporasi adalah strategi yang dipandang sebagai hal yang penting atau tool yang penting untuk mengimprove TNC atau apa tadi ya TNC transnational corporations. Jadi ya corporate strategi ini adalah sebagai the main strategi utama yang dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan transnational corporation, keuangan dari transnational corporations, performa keuangan dari transnational corporations. A company will become a market leader only if it use reasonable decisions. Jadi suatu perusahaan itu akan menjadi market leader ketika mereka menggunakan suatu decisions atau keputusan yang reasonable atau yang masuk akal. And innovations approaches to the strategy development and implementations. Dan juga suatu perusahaan ini suatu company menjadi market leader ketika mereka bisa melakukan pendekatan inovasi kepada implementasi dan juga development strategi atau pengembangan strategi. Multi-business atau multi-business yaitu multi-industry, diversified, making various types of products. Perusahaan use a 5-level strategy. Perusahaan menggunakan 5 level strategi, yaitu corporate strategi yang tadi saya sudah jelaskan, business unit strategi, saya juga sudah jelaskan tadi, competitive
business strategy, functional strategies, and also operational strategies. Jadi pada dasarnya corporate strategy yang tadi dalam materi saya ini ada 3 dalam pengimplementasiannya. Yang pertama, the growth strategy atau strategi pertumbuhan. Kemudian ada stabilization and protections atau stabilisasi dan perlindungan dalam hal perusahaan tadi mempertahankan pangsa pasarnya. Kemudian reductions atau pengurangan ketika suatu perusahaan tidak mampu lagi dalam hal finansial. Hal tersebut, ketiga tersebut merupakan pengimplementasian dari corporate strategy. Baik, materi saya ini merupakan referensi dari jurnal Corporate Strategy in Global Investment Business dari Tetiana Frolova yang dipublish pada tahun 2012. Sekian dari presentasi saya mengenai corporate strategy. Saya harap presentasi saya bisa disampaikan dengan baik dan masuk pada para pendengar dengan baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.